Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya di sini mewakili kelompok bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengaruh kompres hangat pada penderita gout arthritis. Kemudian untuk para penyusunnya yaitu yang pertama Nekentri Astuti, Ninda Lainur Intanka, Novia Nurkarimah, Novi Hariwati Utomo, Nur Hasanah Ais, Nurma Meita, Rayogo Pangestu Abadi, Rika Febriana, Lima Diana, dan yang terakhir Rina Astri Utami. Oke, ini jurnal utama yang kita gunakan sebagai dasar untuk membuat materi presentasi. Bisa dilihat pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita penyakit arthritis gout. Ini ya. Oke. Terbit tahun 2018 ini jurnalnya. Lanjut. Kemudian di sini kami akan menjelaskan sedikit atau menyinggung tentang penyakit sendi di Indonesia. Kemudian kelompok apa saja yang rentan terhadap penyakit gout arthritis. Jadi sebelumnya kita juga harus paham, kita juga harus mengerti bahwa sebenarnya gout arthritis ini ketika di masyarakat lazim atau biasa disebut dengan asam urat. Dan kelompok yang paling berisiko untuk mengalami asam urat atau gout arthritis ini sendiri yaitu para lansia. Sebab lansia mayoritas sudah mengalami penurunan fungsi dalam tubuhnya sehingga rentan mengalami gout arthritis. Kemudian untuk penyebarannya sendiri di Indonesia, kita ambil sampel 2 provinsi. Yang pertama ada NTT, yang kedua Jawa Tengah. Untuk NTT sendiri ada sekitar 31,10% warganya yang mengalami gout arthritis. Kemudian untuk Jawa Tengah ada 11,20%. Ini menunjukkan bahwa angka kejadian gout arthritis tergolong tinggi khususnya di negara kita Indonesia. Kemudian tambahan dari resume jurnalnya, untuk penelitian yang dilakukan Zahro dan Faiza pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kompres hangat berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada gout arthritis. Teknik tindakan kompres hangat dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot, dan yang terakhir memberikan rasa hangat. Jadi pada intinya kompres air hangat bisa menurunkan skala nyeri. Untuk yang awalnya skala nyerinya itu 5 atau 4, setelah dilakukan kompres air hangat bisa menjadi 3 atau bahkan 2. Teknik aplikasi jurnal di sini kita mengambil 3 jurnal. Yang pertama, maksud saya untuk jurnal yang pertama ada 30 responden lansia. Kemudian suhu air yang digunakan yaitu 30 sampai 45 derajat Celcius. Jurnal yang kedua ada 7 responden lansia. Suhu air yang digunakan yaitu 40 sampai 43 derajat Celcius. Durasi pemberiannya selama 5 sampai 10 menit. Untuk intensitasnya sekali sehari dilakukan selama 2 minggu. Untuk jurnal yang ketiga ada 15 responden lansia. Kemudian untuk intensitasnya selama 1 minggu, 7 hari. Durasi pemberian kompres air hangatnya yaitu sekira 15 menit. Dari ketiga jurnal ini tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ada 7 sampai 30 responden lansia. Kemudian suhu air yang digunakan yaitu 30 sampai 45 derajat Celcius. Durasi pemberiannya 5 sampai 15 menit dan diberikan 1 hari sekali selama 2 minggu. Pembahasannya
Nyeri sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya asam urat. Sudah barang tentu. Kalau ada nyeri biasanya diiringi dengan asam urat yang ditandai dengan kekakuan pada satu atau lebih sendi dan biasanya terjadi di pergelangan tangan, kaki, lutut, panggul, dan bahu, khususnya untuk orang tua ini ya. Soalnya seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi bahwa asam urat marak atau rawan menjangkiti orang tua. Kemudian untuk penata laksanaan nyeri dengan terapi non farmakologi seperti kompres air hangat untuk menurunkan skala nyerinya. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, memberi rasa nyaman atau hangat dan tenang. Dan tambahan untuk memperkuat jurnal yang di depan, penelitian yang dilakukan Husni et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa kompres hangat signifikan terhadap penurunan nyeri pada penderita gout arthritis. Sejalan dengan penelitian Siriga et al. Tahun 2018, kompres dengan menggunakan media air hangat efektif terhadap penurunan skala nyeri penderita gout arthritis. Jadi kedua jurnal ini tadi adalah jurnal pendukung ketiga jurnal yang ada di depan tadi, dan sama-sama memberikan keterangan bahwasanya kompres hangat memberikan dampak yang luar biasa untuk menurunkan nyeri pada penderita gout arthritis. Critical thinking. Yang pertama, kelebihan jurnal seperti dahulu. Yang pertama, kompres hangat dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Sudah barang pasti kalau ini simpel. Kompres hangat dapat menurunkan skala nyeri ringan sampai sedang. Kemudian yang terakhir, berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengobatan non farmakologi pada lansia gout arthritis. Ini kelebihannya, kalau mudah dan murah itu ya sudah tentu ya, karena di rumah bisa dilakukan di mana saja, nggak hanya di rumah. Yang penting di situ ada medianya pun simple, cukup dengan air hangat, kemudian alat untuk membilas, bisa kain yang tidak terpakai, dan baskom. Kemudian kekurangan jurnalnya itu sendiri yaitu yang pertama, tidak dapat dilakukan pada lansia dengan nyeri berat. Itu sudah pasti juga. Misal ya pos OP itu tidak bisa dilakukan kompres air hangat. Kemudian pos KLL itu pun juga tidak bisa. Kemudian yang kedua, membuat kulit kering. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, penerapan kompres hangat dapat dilakukan dengan 7-30 responden lansia. Cukup 7-30 untuk respondennya. Suhunya 30-45 derajat Celcius, jangan terlalu dingin pun jangan terlalu panas. Kemudian durasinya cukup 5-15 menit, intensitasnya 1 hari sekali selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu 1 hari sekali dikompres, 1 hari sekali dikompres. Sarannya, peran perawat dalam menangani penderita arthritis gout yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita, mulai dari pencegahan hingga pengobatan non farmakologi. Seperti cara menangani asam urat yang kambuh dengan kompres hangat. Sudah menjadi bagian dari tugas seorang perawat, bahwasanya ketika belum terjadi gout arthritis kita berkewajiban untuk mencegah, kita berkewajiban untuk memberikan pendidikan kesehatan. Namun apabila sudah terjadi ya mau nggak mau kita harus memberikan pengobatan, khususnya non farmakologi, sebab mudah, sederhana, tidak muluk-muluk, tidak berisiko juga. Ini ada beberapa dokumentasi dari rekan sejawat yang telah memberikan kompres air hangat kepada para penderita gout arthritis. Ini luar biasa nih, teman-teman kita. Ini ada pustakanya, barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin mencari referensi terkait jurnal gout arthritis. Terima kasih. Jadi itu tadi penyampaian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila manakala selama
kami memberikan materi, menjelaskan, mengejawantahkan materi. Di situ ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.